بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan masih pada pembahasan kewajiban untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di halaman 98, Syekh Abdul Salam beliau mengatakan, wa qad amara Allah subhanahu wa ta'ala al-ummata bil ijtima' wa ittihadil kalimah ala ayyakunal asasu lihadzal ijtima' huwal i'tisam bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan umat ini untuk ijtima', untuk berkumpul, bersatu dan menyatukan kalimat ala ayyakunal asas li hadzal ijtima' dengan berdasarkan asas untuk persatuan tersebut adalah huwal i'tisam bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau bersatu supaya persatuannya tadi awet dan kuat, maka bersatulah di atas Al-Quran dan Sunnah. Sesuatu yang diikat dengan Al-Quran dan Sunnah maka akan awet. Kenapa? Dikarenakan Al-Quran dan Sunnah tidak akan mungkin menyimpang dengan berjalannya waktu. Al-Quran dan Sunnah sesuatu yang sabit, paten, la yataghayyar bitaghayyuriz zamani wal makan. Al-Quran dan Sunnah tidak akan mungkin berubah-ubah dengan sebab perubahan waktu dan tempat. Berbeda ya ikhwan, kalau seandainya ijtima' tersebut bukan didasari Al-Quran dan Sunnah, tapi ijtima' tersebut dikarenakan pada guru tertentu, maka ketika guru tersebut meninggal dunia, maka rentan akan terjadi iftiraq pada atba' hadza syekh. Demikian juga kalau ijtima' tersebut cuma diikat dikarenakan sekolah, dikarenakan jami'ah yang menyatukan dia, atau dikarenakan ma'had, pondok pesantren, markiz yang dia belajar, bukan Al-Quran dan Sunnah, maka ketika lepas dari tempat tersebut, iftiraq yang akan terjadi. Demikian juga kalau seandainya ijtima' dibangun di atas ahzab, di atas partai, ormas, fanatisme golongan, asobiyah wilayah dan yang lainnya, itu semua akan berubah tatkala terjadi perubahan waktu, zaman, pemimpin dan yang lainnya.
Tapi tatkala seseorang ijtima'nya, berkumpulnya mereka alal Qur'ani was sunnah, dimanapun, kapanpun, maka dia akan tetap ijtima', tetap bersatu. Ya, itu perbedaannya. Lihat di sini ya, antum lihat di taklik di bawah itu. Fa ayyu ijtima'in la yakunu asasuhu al-i'tisama bil kitabi was sunnati wal aqidati sahihah lan yastamirra hadzal ijtima'. Lihat kata beliau, mau perkumpulan bagaimanapun, ya, kalau asasnya bukan i'tisam kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan di atas akidah sahihah, ya akhi, la tagtar bikasrotika, jangan antum merasa tertipu, magrur dengan banyaknya antum. Kalau ijtima'nya enti tidak di atas Al-Quran dan Sunnah, cuma sekedar diikat oleh pondok pesantren, oleh guru tertentu, oleh yayasan tertentu, oleh radio tertentu, oleh channel tertentu, maka lambat laun lan yastamir, yang demikian itu tidak akan terus menerus. Lan yastamir hadzal ijtima', kata beliau rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, ijtima' seperti ini tidak akan terus menerus. Ya ikhwan, perkara yang seperti ini kadang kita saksikan sendiri. Ya, mungkin kita melihat kemarin sore luar biasa, tiba-tiba semuanya hilang. Ya, kalau ibarat sebagian diungkapkan oleh sebagian, kalau tidak salah pangeran Saudi Arabia atau pemerintah Saudi waktu itu, ketika Iran ngacau-ngacaukan Yaman waktu itu, dia bilang kalau seandainya mereka berani nyerang Saudi Arabia, kami jadikan orang-orang akan mengatakan anna hunaka Teheran, anna kana hunaka Teheran. Kami akan jadikan orang-orang yang mengatakan di sana dulu ada Teheran. Tahu Teheran? Yang di Iran nih. Ya. Maksudnya kalau seandainya macam-macam itu orang kami buat Iran tinggal kenangan, cuman ada dalam ucapan masyarakat. Dulu negara provinsi Teheran itu ada, sekarang maksudnya tidak ada lagi. Maknanya apa ya kawan? Maksud dari ucapan tadi. Demikian juga ya, ketika seseorang tidak membangun ijtima' di atas Al-Quran dan Sunnah, nanti akan muncul omongan, dulu di sini ada ikhwah, dulu di sini ada majlis, kana hunaka majlisul ilm wa kana hunaka ba'dul ikhwah. Apa penyebabnya? Dikarenakan tidak diikat ijtima' tadi dengan Al-Quran dan Sunnah. Apalagi ijtima' cuma dikarenakan lu'atin minad dunya. Ya, ijtima'nya tadi cuma perkara-perkara duniawiyah. Ya, ad-dunya zailatun. Dunia sesuatu yang akan hilang. Kalau antum mengikat ijtima'nya antum dengan dunia, ketika hilangnya dunia, hilang pula ijtima' tadi. Wala yakunu hadzal ijtima' mufidan. Masya Allah, kata beliau hafizahullah ta'ala. Dan ijtima' seperti ini tadi tidak akan berfaedah sama sekali. Untuk apa antum? Cuma sekedar besar, tapi ijtima' tidak ala Al-Quran wa Sunnah, ijtima' ala dunia, ijtima' ala riasah wa ala al-mal, semuanya akan hancur ya ikhwan. Orang yang ijtima' di atas ahzab, di atas suatu partai, ketika partai ini tadi tidak mendapatkan bagian dari pemerintah, dari imarah, bubar. Akan pindah mereka kemana? Cari ke tempat yang lain. Ijtima' di atas mal,
Antum buatlah perkumpulan, ijtima'nya antum. Ya. Tapi dikarenakan harta di belakangnya, bisnis, ada bisnis di belakang yang membuat antum berkumpul di situ, la Al-Quran wala sunnah, la lillahi ta'ala, namun min ajli dunia, akan lambat laun antum bubar. Ya. Bubar ijtima' tersebut. Ketika kapan? Ketika dunia tidak lagi datang pada ijtima' tersebut. Ijtima'nya antum dikarenakan hobi, sama-sama memiliki hobi memancing, ya, sama sudi, ya. Dengan berjalan waktu, kalau ijtima'nya cuma perkara hobi, maka akan dimakan waktu, akan hilang. Maka kata beliau, wala yakunu hadzal ijtima' mufidan. Ijtima' yang demikian ini tadi tidak akan bermanfaat sama sekali. Apa sebabnya kata beliau? Li'annahu ma buniya ala asasin sahihin. Dikarenakan ijtima' tersebut tidak dibangun di atas asas yang sahih, tidak dibangun di atas asas yang benar, wala ala aqidatin sahiha wala manhajin salim, tidak dibangun di atas akidah yang sahihah dan tidak dibangun di atas manhaj salim, manhaj yang selamat. Fal asasus sahih, maka prinsip pondasi yang benar, lisidqil ijtima'il matlub syar'an wal i'tisam bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pondasi yang benar terhadap kebenaran ijtima' yang dituntut tersebut secara syar'i adalah al-i'tisam bi kitabillah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Difahami? Antum pengen buat ijtima', perkumpulan, buat sekolah, ya, apa nama sekolahnya? Tarbiyatu Auladi. Ya, mau tarbiyatu Auladi, mau tarbiyatul atfali, ya. Apalagi misalkan perkumpulan, klub sepak bola, klub mancing, panahan, motoran, semuanya, kopian, kopi sunnah, ngopi sunnah, kopdar sunnah, ya, semuanya. Kalau ijtima'nya antum tadi bukan di atas Al-Quran dan Sunnah, ya, tapi cuman karena hobi-hobian, semuanya akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Dikarenakan yang demikian itu lambat laun akan bosan. Ya apa enggak? Bosan. Apalagi kalau ijtima'nya nak mendatangkan duit, ngeluarkan duit. Ya ada nih mas, tiap hari keluar duit kita, ijtima' terus kita, aku terus yang bayarin ini. Bubar saja lagi nih. Sudah. Berbeda dengan ijtima' di atas Al-Quran dan Sunnah. Kenapa dia berkumpul? Dia berkumpul ingin mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa dia berkumpul? Ingin membenahi diri. Makanya antum lihat, ya, dari zaman ke zaman majelisnya para ulama tidak akan punah, melainkan dengan punahnya seorang alim tadi. Kenapa? Dikarenakan yang menyebabkan mereka berkumpul di majelisnya para ulama adalah keinginan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau majelisnya ahlud dunia, belum mati ahlud dunia itu tersebut, maka sudah bubar semua orang yang di dekat ahlud dunia tadi. Wa naha 'anit tafarruq wa baina khaturatahu 'alal ummah. Dan Allah melarang dari tafarruq, dan beliau menjelaskan, dan dia Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahaya tafarruq terhadap umat ini. Wal yatahaqqaq hadzal amru, dan
supaya bisa mewujudkan perkara ini. Perkara apa? Ijtima. Faqad amarona bitahakum ila kitabillahi fil usul wal furu'. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berhukum kepada Al-Qur'an dalam perkara usul dan perkara furu'. Di situ disebutkan di ta'liq, li'annahu qad yaqulu syakhsun, terkadang ada seseorang berkata, limadza la najtami', kenapa kita tidak bersatu? Terkadang ada orang bilang, kita kan diperintahkan untuk bersatu dalam Al-Quran, juga dalam hadis Nabi SAW, tapi kenyataannya kenapa kaum muslimin tidak bersatu? Ternyata berpecah belah. Wa idza bihi yukhalif al-katsir min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhaliful katsir min al-aqaid ats-tsabitah, madza yuqalu lahu? Dan ternyata banyak dari kalangan orang yang menyelisih sunnah Nabi, dan banyak juga dari kalangan orang yang menyelisihi keyakinan-keyakinan yang sudah paten, sudah baku. Mada yuqalu lahu? Gimana jawabannya? Apa yang perlu kita jawabkan kepada orang tersebut? Tergambar antum? Hah? Gambarannya, misalkan ada orang awam bilang, katanya kita diperintahkan untuk ijtima, bersatu, tapi ternyata kenapa kaum muslimin berpecah belah? Justru banyak orang yang menyelisih sunnah Rasul, banyak orang yang menyelisih akidah-akidah yang sudah paten, sudah baku. Terus gimana kita menjelaskan kepada orang yang bertanya seperti itu? Kita katakan, idza araftal ijtima' fa'alaika an tanbudh musabbibatil furqah. Kalau engkau sudah tahu mana ijtima', kewajiban ijtima', kewajiban bersatu, berkumpul, maka wajib bagi engkau membuang jauh-jauh sebab-sebab furqah. Difahami? Kita kan diperintahkan untuk ijtima' ke mana? Kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika antum sudah tahu kewajiban antum ijtima' kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga apapun baik akwal, af'al, aqaid yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, wajib antum tinggalkan. Difahami? Wajib antum tinggalkan. Ada yang mengatakan bahwasanya iman qaulun wa i'tiqadun, semata-mata seperti itu. Dia tidak mengatakan iman itu yazidu wa la yanqus, tidak dikatakan sama dia. Dia cuma mengatakan qaulun wa i'tiqadun biduni amal. Menyelisih bukan? Menyelisih. Kalau antum ingin bersatu, antum tinggalkan pemahaman seperti ini, ikut ke pemahaman salaf. Iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah wa halu majarrah. Demikian seterusnya. Ya. Tidaklah ada orang menyimpang, melainkan pasti timpang dalam ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa aqwa musabbibatil furqah al-ibtida' fi dinillahi azza wa jalla. Dan sebab-sebab perpecahan yang paling kuat adalah kebid'ahan di dalam agama Allah azza wa jalla. Wa munabadzatu ahlil haqqi wa ta'an fihim. Dan di antara sebab perpecahan tatkala memerangi ahlul haq dan mencela ahlul haq. Zaman sekarang luar biasa. Ahlul haq, ahlus sunnati wal jamaah, terlalu banyak celaan-celaan tanfir yang dilakukan oleh mereka untuk menjauhkan umat dari para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan para ulama ahlus sunnati wal jamaah salafiyin adalah
orang-orang penjilat penguasa, dengan istilah lain ulama salatin. Di antara mereka ada yang mengatakan ghulatut tajrih al-mutasyaddidah, ta'an fil ulama, ya, celaan terhadap para ulama. Siapa yang mereka celah? Para ulama yang membongkar penyimpangan orang-orang yang menyimpang, ya ikhwan. Ya. Amsal Salih al-Maghamisi wa amsal Ibrahim ad-Duais. Ya. Ibrahim ad-Duais, hadzal rajul, tadi ana baca bantahan Syekh Ubaid al-Jabiri. Ana punya kitab karya Syekh Ubaid al-Jabiri, dulu beli di Yaman. Ya, beli di Yaman. Enggak terlalu perhatian anak bacanya dulu di Yaman. Setelah tadi pagi baca-baca, ternyata Syekh Ubaid al-Jabiri sudah membantah Ibrahim ad-Duais sudah sejak dahulu kala. Dia punya kaset namanya Bahrul Hubbi, itu laris manis di Saudi Arabia. Sekian banyak penyimpangan-penyimpangan dimasukkan. Belum lagi tokoh-tokoh yang lain dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Dari situ ya ikhwan, muncul celaan-celaan terhadap para ulama, para masyayikh kita, ya, dianggap ahlu tajri, orang yang hulu dan yang lainnya. Namun terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah diam, tidak didengar bantahan terhadap Sayyid Qutb, bantahan terhadap Hasan al-Banna, bantahan terhadap Usama bin Laden dan yang lainnya. Apa yang antum mau ambil kebaikan dari orang-orang yang mengatakan haula seperti Nasir al-Umar, Safar Hawali, Salman al-Auda, haula ulama? Apa yang antum mau ambil kebaikan dari orang yang seperti ini? Orang-orang yang masjun, terpenjara di Saudi Arabia, Ashabul Thawrat, ya, seperti Muhammad Hassan dan yang lainnya. Apa antum mau ambil kebaikan? Namun sebagian orang ketika disebutkan ahlul ahwa'i wal bid'ah seperti itu tadi, dikarenakan namanya sudah terlalu populer, dia getop. Ya. Inginnya apa? Ikhmad, mendiamkan. Fala yakunul ijtima' musbiran illa idza kana ala aqidatin sahihatin salimatin. Maka ijtima' tidak akan bisa berbuah melainkan tatkala ijtima' tersebut di atas akidah yang sahihah, yang salimah. Walidzalika amarana Allah azza wa jalla 'inda tanazu' fi ayyi syai'in sawa'an kana fil usul awil furu' an naruddal mutanazi' fihi ilal an naruddal mutanazi' fihi ilal kitab wa sunnah. Oleh karena itulah Allah azza wa jalla memerintahkan kita tatkala terjadi perselisihan pada perkara apapun, baik dalam masalah usul atau dalam masalah furu', agar kita kembalikan perkara yang diperselisihkan tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu prinsipnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Antum jangan baberan. Ketika antum melihat ada perbedaan pandangan, terjadi iftiraq pada umat ini tadi, narji ilal kitab wa sunnah, la tarji ila ashkhas. Jangan antum kembalikan kepada gurunya antum, kepada perasaannya antum, kepada kasrah. La, narji ilal kitab wa sunnah. Imma gurunya antum alal haq wa imma alal batil. Tapi kalau dikembalikan kepada pendapat manusia, semua manusia pasti akan mengatakan pendapat dia paling benar. Ya benar? Ya nanasin. Ketika antum terjadi perselisihan antum sama Gilang,
Antum pasti meyakini pendapat antum benar. Iya benar. Gilang meyakini pendapat antum benar, tapi kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya kan? Ta'al ya akhi, hadal Quran wa hadal Sunnah. Gitu kan? Ada kalam salaf seperti itu. Itu kalau dia mau insaf. Kalau antum ingin betul-betul berpegang teguh dengan manhajus salaf, apapun masalahnya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kembalikan kepada manhajus salaf. Titik. Jangan antum terlalu ngamuk-ngamuk, marah-marah. Ini tuh nasi, ini tuh begini. Bukan seperti itu. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kutub para ulama ada. Apa masalahnya? Lihat barometer Al-Quran dan Sunnah. Adakah dalilnya dalam Al-Quran? Adakah dalil dari hadis Nabi SAW? Bukan antum langsung lempar, mengatakan, memberikan celaan. Ketika ada orang mengatakan jangan belajar dengan ahlul kalam, ahlul falsafat, ahlul bidah, ahlul ahwa, jangan duduk-duduk di sana, membahayakan pemikiran mereka, begini, mereka tidak di atas Al-Quran dan Sunnah. Antum jangan langsung tersinggunglah, marahlah, langsung memberikan celaan dan yang lainnya. Bukan seperti itu manhajus salaf. Adakah dalam Al-Quran larangan duduk-duduk dengan ahlul ahwa wal bid'ah, ahlul kalam wal falsafat? Cari. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yukfaru biha aw yustahza'u biha. Oh, ternyata ada ayat Al-Qur'anul Karim. Lihat lagi keterangan para ulama, apa maksud ayat ini tadi? Kalau ada, kenapa antum harus baper? Anda punya hujah, punya alasan, mimbabil munasahah, mimbabil dakwah, bawakan hujah. Ima dengan ayat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bawakan kalam ulama. Itu namanya ilmiah, bukan namanya taktil wa tajmi'. Ya. Antum mengerahkan tulabak, murid-muridnya antum membangun loyalitas. Man kana ma'ana fahuwa akhuna wa man laisa ma'ana fahuwa aduna wa didduna. Bukan seperti itu manhaj ahli sunnati wal jamaah. Siapa yang sama kita, dia saudara kita. Kalau yang tidak sama kita, maka dia lawan kita. Bukan seperti itu ahlus sunnati wal jamaah. Makanya semua permasalahan dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sangat indah ucapan Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, bainana wa bainakum kutubus salaf. Tinggal dilihat, imma lahu wajhun wa imma walau wajhun. Seperti itu. Adapun bawa baper dan yang lainnya, dakwah Ahlus Sunnah adalah dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan mengajak kepada person. Dan bukan dakwah Ahlus Sunnah adalah dakwah imaratiyah. Tahu imaratiyah? Dakwah dengan sistem imarah, pemimpin. Ya. Kalau tidak begini, antum begini. Kalau tidak begini, awas antum. La ilzam laisa min madhhabis salaf. Kemudian kata beliau, wa nuhina an kulli sababin yuaddi ila tafarruq. Kita dilarang dari segala sebab yang bisa mengantarkan kepada tafarruq. Sehingga segala sebab yang bisa menyebabkan tafarruq, maka antum tinggalkan. Iya dah. Ijtima' afdal. Seluruhnya apapun sebabnya, baik masalah duniawiyah ataupun masalah-masalah berkaitan dengan perkara ukhrawiyah yang bisa mengantarkan kepada tafarruq, tinggalkan. Al-ijtima' itu afdal wa ahsan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Wa hablullah huwa ahdullah wa huwal Qur'an. Hablullah maknanya ahdullah, yaitu Al-Qur'an. Kama qala al-mufassirun, sebagaimana yang dicantakan oleh ahli tafsir.
Wa qad amarallahu bil jamaah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berjamaah. Wa nahaa 'anil furqa wal ikhtilaf. Allah melarang dari furqa dan ikhtilaf. Kama qala Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian ambil, apa yang dilarang tinggalkan. Wa hadza syamilun li usuluddin wa furu'ihi adh-dhahira wal batinah. Ini mencakup pokok-pokok agama, furu'-furu' agama yang zahir maupun yang batin. Wa inna ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam yata'ayyan 'alal ibad al-akhdhu bihi wattiba'uhu. Sesungguhnya segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul wajib bagi hamba untuk mengambilnya dan mengikutinya. Wala tahillu mukhalafatuhu, dan tidak halal menyelisihinya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahilla li ahadin ayyada'aha liqauli ahadin minan nas. Siapa yang sudah nampak bagi dia sunnah Rasul, maka tidak boleh, tidak halal bagi dia tinggalkan sunnah tadi dikarenakan pendapat sebagian umat manusia. Ini juga ya ikhwan, kalau antum meyakini saudaranya antum alal haq dan gurunya antum alal batil, gurunya antum memaksa untuk berpendapat seperti dia, pendapat kawannya antum itu al-haq, lebih rajih, aqrab ila sunnah, maka kewajiban antum ikut ke pendapat kawannya antum tadi, walaupun cuma sekedar kawannya antum. Dia menyebutkan ini dalil yang sahih seperti ini, pendapat guru kita dalilnya dhaif, lemah, maka kewajiban antum ngikut kepada yang arjah. Difahami? Bukan antum melihat kepada orang, siapa orangnya tadi. Ini Anda lihat gayanya di Indonesia ini seperti itu, ya. Kayak ini lagi rame apa di Indonesia ini lagi rame apa? Surat Al-Kahfi, ya. Antum surat Al-Kahfi. Pernah enggak ana nyuruh antum baca surat Al-Kahfi malam Jumat sampai siang Jumat? Syekh Abdurrahman mendhaifkan. Ana enggak mau bikin gaduh di Indonesia, ya. Kata Syekh, ana dengar dari telinga, enggak lagi pakai sanad-sanadnya Ali di pelajaran. Kata Syekh Abdurrahman, mauquf ala Abi Sa'id Al-Khudri. Syekh Abdurrahman mendhaifkan, Syekh Abdullah Mar'i mendhaifkan. Yang lain jangan tanya antum. Min tullabi Syekh Muqbil mayoritas mendhaifkan hadis baca surat Kahfi malam Jumat, hari Jumat. Semuanya mauquf. Enggak marfu. Mauquf arjah. Nah. Tapi enggak bikin gaduh di Indonesia biasa sih. Yang mau baca Al-Kahfi silakan. Yang enggak silakan. Ini nanti pasti ramai lagi nih baca doa menjelang Ramadan, zahabat dhama'u wa batalatil uruq wa sabatul ajr insyaallah. Kita dari dulu mendhaifkan hadis itu. Makanya enggak pernah, antum pernah lihat anak zahabat dhama'u? Enggak pernah bismillah. Ya enggak? Enggak ada. Tapi kalau di Indonesia ramai. Nah, itulah Indonesia. Sukanya rame-ramean. Yang penting bagi antum semua ya ikhwan adalah belajar. Ketika antum belajar, maka antum tidak butuh kepada orang lain, tapi ilmu itulah akan membimbing antum di tengah-tengah gelapnya malam. Kemudian kata beliau, wa anna nassa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hukmi syai' kanassil Qur'ani ta'ala atau kanassillahi ta'ala, bahwasanya nas Rasul terhadap hukum sesuatu itu seperti nas Al-Qur'an. Nah, di sini disebutkan di ta'liq, wa alul ahwa la yaquluna bihadza. Alul ahwa enggak mau dia mengatakan seperti ini. Tabayyana lahumul aqidah.
Yaquluna hadhi aqidah ma na'khudhuha bi akhbaril ahad la budda an takuna al aqidah bi akhbarin mutawatirah. Ahlul ahwa'i wal bid'ah mereka mengatakan, ya, kalau dalam bab akidah ini tidak bisa kita ambil dari hadis-hadis ahad, ya, harus diambil dari hadis-hadis yang mutawatirah. Mad dalil ma huwal aql wa ma huwan naql. Ya. Terus apa dalil? Apa itu akal? Apa itu penukilan? Ya. Kalau patokannya hadisnya harus mutawatirah, ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Rasul saja mengatakan, Allah SWT mengatakan apa yang dibawa oleh Rasul ambil. Allah SWT tidak menyebutkan mutawatir, tidak menyebutkan ahad, ya benar. Intinya apa yang dibawa oleh Rasul ambil. Pertanyaan, yang jawab dapat hadiah. Siapa yang pertama kali memasukkan pembahasan hadis terbagi menjadi dua, ahad dan mutawatir, dalam kutubul mustalah? Nasihin. Al-Khatib Al-Baghdadi. Ahsanta. Antum pilih mau yang mana? Ini Syarah Durusul Muhimmah sama Syarah Ha'ya Ibnu Abi Daud, karena Syekh Abdul Razak semua. Hah? Ha'ya, ini ambil. Ini dapatnya di Masjid Nabawi kitab. Ya, jadi cerita ini sama mutun. Jadi kalau antum umroh di Masjid Nabawi itu ada di pintu 34. Antum datang ke situ, ngomong pakai bahasa Arab, Kalau antum nggak ngerti bahasa Arab pasti dia ngasih mutun ini. Ana ngomong, "Assalamualaikum Syekh. Ana urid kutub." Katanya. Ditunjukkannya mutun. Agak memang beda orang Saudi, karena mungkin mereka terlalu sering lihat orang asing, ya, nggak terlalu peduli dia sama orang asing. Kalau orang Yaman, kalau kita di Yaman dulu, masya Allah, orang Yaman selama di Saudi tidak pernah anak dipanggil orang Saudi fadol mana. Kalau di Yaman kangen sekali itu, jalan ke kota Aden langsung dipanggil fadol mana, ditawari makan. Saudi dicuek sama Saudi, karena mereka selalu sering lihat orang asing kan. Kasih mutun, anak ambil mutun, anak masuk kantong asoy. Anak bilang, ya Syekh, ana minal mudarrisin fi Indonesia, ji'tu huna lil umrah. Wa ghadan, itu hari apa? Hari Ahad kalau tidak salah. Ya. Al-yaum sa'amshi ila Makkah wa ba'da ayyam arji ila biladi Indonesia. Kata dia ada kitab, kasihnya beberapa tuh. Dah. Pergi anak. Naik ke ada pintu 34, cari pintu 33. Karena dapat informasi, cari di pintu 33. Dapat, anak masuk pintu 33. Anak ketok aja. Anak lihat ada orang lagi duduk di meja depan komputer. Ngomong anak. Ya Syekh, ana ji'tu lil umrah, ana minal mudarrisin fi biladi Indonesia, ana muhtad ilal kutub. Di dakwah. Dia bilang, kitab apa antum? Kitab akidah fikih. Mafi. Akidah fikih, dakati bahasa kita ini. Ini kata anak, ini yang di Irak ini gimana? Nah, ada al-kutub khasah itu, kitab khusus dalam hati anu. Tapi jadilah dia ngasih rekomendasi dia. Nah ini antum dituliskan di kertas sama dia. Antum turun lagi, temui lagi pintu 34, bawa kertas ini. Datang anak ke pintu 34. Datang lagi tadi. Tadi kita minta, datang lagi. Syekh, anak mau tadi al-kutub. Anak, itla'tu lil fawq huwa yu'tini waraqa hakadha. Dibaca sama dia. Barulah ngasih dia, dibuka ke lemari sama dia. 1, 2, 3 dikasih aja kupungnya ini. Pergi anak. Sudah ketika selesai dapat sekantongnya, anak ingat di pintu 12. Pas di pintu 12, anak masuk, ketemu ada seorang syekh latuo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ish turid as-su'al? La ya syekh, ana muhtad ilal kutub ya syekh, ji'tu lil umrah. Kalimhu, maksudnya itu ngomong sama dia, ada penjaganya. Dia bilang,
Al-kutub khassah lid-du'at wal khutaba. Anta khatib. Anak kan tak lemah lah nak ngomong anak khatib, mudir, mudaris. Cak yoyonian kan. Ana minal mudarisin. La. Al-kutub khassah lil khutaba wad du'at. Nih kata anak. Dak anak pergi. Ana mau tanya al-kutub ya Syekh. Ana jitu al-yaum lil umrah wal yaum usafir ila Makkah. Wa ba'da 3 ayyam arji ila biladi Indonesia. Doruri ana. Dibuka kan sama dia. Dibuka ke lemari. Sing itu tumpuk kalau kerak di rak kitab itu tadi. Lumayan. Dikasih sama dia. Ada yang di rumah itu yang antum kasihkan ke antum ini yang kira-kira anak tak butuh. Dikasih sama dia. Lumayan lah itu tadi. Namun kurang beli itu tadi kalau antum nak kalau nak yang ya kitab-kitab biasalah masalah akidah masalah itu. Kalau antum nak bagus ya siapkan duit di kutubnya Masyayikh Yaman. Kalau antum ada rezeki umroh, kutubnya murid-murid Syekh Mukbil dijual di Maktabah Darun Nasihah di depan kampus Jamiah Islamiyah. Yang penjaganya kebetulan orang Yaman dari Ib. Wah, ketika anak nanya, anak bilang kayak nampak wajah-wajah orang Yaman semua nih jadi kuli di toko maktabah ini tadi. Anak tanya, anta minal Yaman? Na'am, min Ib, katanya dia. Nah, min Ib. Dia bilang, anak bilang, arafta Syekh Muhammad bin Hizam? Na'am, katanya. Anak bilang, anak dulu di Yaman. Anta fil Fiyush. Arafta Abdurrahman Saqaf. Sebut Abdurrahman Saqaf. Yasin Al-Adani. Dia bilang, Anis, ternyata dulu pernah di Fiyus juga. Cuman kita namanya banyak orang juga nggak pernah tahu kan, sesantrian sama-sama nyantri. Nah itu. Ya, sempat beli buku. Ada 2 buku Syekh Muhammad Al-Imam yang bagus. Judulnya Allahu yu'amiluka kama tu'amilu ibadahu. Allah akan memperlakukan dirimu sebagaimana engkau memperlakukan hambanya. Anak sempat baca-baca luar biasa bagus. Sempat beli 3 buku atau 4 buku sama buku yang apa namanya yang siro itu yang perinan itu kan. Anak beli. Ada juga beli buku apa namanya sebab-sebab rezeki. Waktu itu dikawani sama Harun kan. Anak lihat masya Allah ya kutub-kutubnya Syekh Mukbil, kutubnya Syekh Taufik Ba'dani, kutubnya kitabnya Nuruddin As-Sudai, Abu Malik Ar-Rayashi. Luar biasa banyak sekali. Orang-orang Damaj kitabnya masuk di Saudi Arabia, diletakkan di rak paling dekat dengan kasir. Masya Allah barokah dakwahnya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala ya. Kutubnya Ummu Abdillah ya. Dan buku-bukunya tulabnya Syekh Mukbil dari murid-muridnya Syekh Mukbil luar biasa ikhwan ya. Kalau antum punya uang, makanya buku-buku orang-orang yang dari Yaman dicari. Kenapa dicari? Mereka buku yang mereka tulis adalah hasil bahas di maktabah, dan itu bahasanya lebih gampang, tidak terlalu panjang lebar. Nah, berbeda dengan kadang buku itu terkadang tidak ada bagus tapi tidak cocok untuk pemula. Nah tapi untuk buku-buku Yaman ini tadi itu cocok untuk pemula, makanya banyak diminati. Sisa 1 buku lagi ya, nanti hadiahnya. Siapa tadi? Al-Khatib Al-Baghdadi ya. Dulu tidak ada ya kawan, pembagian hadis itu ahad mutawatir tidak ada. Hadis ya hadis. Namun di sini ada faedah, lihat disebutkan ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yursil al-wahid ila aqwamin katsirin wa ma'a dzalika yaqbaluna kalamahu. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 1 orang kepada kaum yang sangat banyak. Dalam keadaan mereka kaum yang sangat banyak tadi menerima kalam 1 orang. Siapa contohnya? Wa huwa syakhsun wahid, 1 orang. Arsala Mu'adzan ilal Yaman. Rasul ngutus Mu'adz ke negeri Yaman.
Wa arsala unasan afrodan ila qabail syatta. Dan Rasul mengutus sekian banyak orang ke sekian banyak kabilah. Wa makana ahadun ya'tarid ala dzalik, dan tidak ada seorang pun yang menentang hal tersebut. Au yaqul, dia mengatakan la budda ya'tiyana jam'un ghafir yastahilu tawatu'u ma'al kadhib. Tidak ada seorang pun yang diutus sama Rasul tadi, yang dikirim oleh Rasul tadi, kaum tersebut yang mengatakan, oh tidak bisa kami menerimanya, tapi harus datang sekelompok orang yang sangat banyak, yang mustahil mereka konspirasi untuk berdusta. Linaqbal ayyakuna hadzal kalam min Rasulillah SAW, supaya kami bisa menerima kalam tersebut. Ada apa enggak? Datang Mu'adz bin Jabal yang ke Yaman sendirian, dia dakwah sendirian. Tidak ada ahlul Yaman bilang, itu Mu'adz antum baru satu orang, ahad antum. Tidak mutawatir, cari dulu syawahid. Tidak ada, diterima sama mereka, difahami. Lah ini Mu'tazilah, ketika disebutkan ini hadis ahad, tidak bisa diterima, ya kami tawakuf, tidak bisa kami imani karena hadisnya ahad. Sebagian kabilah Yaman, ini bulan Rajab ini, sebagian kabilah di negeri Yaman ada yang melakukan perayaan, dikenal dengan perayaan hari Islamnya orang Yaman. Konon katanya mereka, tapi dalilnya juga tidak kuat. Karena tidak ada juga dalil, tidak ada dalil yang valid yang mengatakan kedatangan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman pada bulan Rajab. Tidak ada dalil yang valid. Nah, katanya mereka dulu Mu'adz, orang-orang Islam, orang-orang Yaman itu dulu masuk Islamnya di bulan Rajab, sehingga di bulan Rajab sebagian manatik, sebagian wilayah di Yaman itu melakukan perayaan mereka kenal dengan hari Islamnya orang Yaman. Ya, itu juga tidak ada dalil. Tapi paling bulan depan itu ada perayaan besar di Tarim, di Hadramaut, perayaan ziarah kuburan Nabi Hud, itu acara tahunan. Itu juga tidak ada dalil. Al-ibro ayyakuna nas sahihan, yang menjadikan ibroh itu nasnya sahih. Fa idza sahha wajib al-akhdhu bihi ala ma dalani wa la yajuzu radduhu. Kalau memang sahih, maka wajib diambil dan tidak boleh ditolak. Itu prinsip, ya. Dan zaman sekarang ada orang yang mengusung pemahaman menolak hadis, ya, kalau dia hadisnya ahad. Di mana itu? Ya di tempat-tempat sekolah-sekolah liberal, ya, di UIN, ada di UIN yang pemahaman seperti ini. Lo kok tahu? Ana bisa tahu itu dari Reki. Tahu nggak Reki Kertapati itu? Dia bilang, Ustadz, ada enggak buku Ustadz yang masalah bahas hadis ahad dan mutawatir? Ngapa cak itu? Di kampus kami ada dosen, dia ngomong kalau bab akidah itu hadisnya harus mutawatir, tidak boleh dalam bab ahad. Nah, dengar enggak kira-kira dosen antum seperti itu? Berarti ya, yang punya pemahaman seperti itu. Kalau dalam bab akidah itu hadisnya harus mutawatir, perkara gaib. Apa yang mereka inginkan, sehingga mereka ingin menolak tentang masalah arash lah, tentang masalah mizan lah, tentang masalah jannah wan nar dan yang lainnya. Ini pemikiran Mu'tazilah. La rukhsata li ahadin fi tarkihi, dan tidak ada rukhsah bagi seseorang untuk meninggalkan sunnah tersebut. Wala yajuzu taqdimu qauli ahadin ala qaulillah, dan tidak diperbolehkan meninggalkan pendapat seseorang di atas pendapat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala